Pernahkah kalian bepergian menggunakan jasa angkutan umum atau memotong rambut di salon? Dengan jasa angkutan umum, kalian dapat bepergian ke tempat tujuan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi. Sementara itu, dengan jasa potong rambut, rambut kalian dipotong oleh ahlinya sehingga hasilnya lebih rapi dibandingkan dengan memotong rambut sendiri. Perusahaan jasa angkutan umum memberikan pelayanan jasa transportasi dengan imbalan ongkos sesuai tarif. Sementara itu, salon atau barbershop memberikan pelayanan jasa dengan imbalan tarif tertentu. Perusahaan angkutan umum dan salon merupakan dua contoh perusahaan jasa. Apa sajakah karakteristik perusahaan jasa dan penggolongan akunnya dalam akuntansi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Definisi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk non-fisik atau tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Contoh perusahaan jasa adalah Transjakarta yang menyediakan jasa angkutan umum, salon yang menyediakan jasa potong rambut, rumah sakit yang menyediakan jasa kesehatan, dan bengkel yang menyediakan jasa servis kendaraan. Untuk menghasilkan layanan, perusahaan jasa biasanya menggunakan faktor-faktor produksi berwujud. Contohnya, salon membutuhkan faktor produksi berwujud berupa peralatan, seperti gunting, cermin, dan sisir untuk memotong rambut konsumen. Sementara itu, bengkel membutuhkan peralatan seperti dongkrak dan obeng untuk memperbaiki kendaraan. Karakteristik perusahaan jasa. Terdapat 4 karakteristik perusahaan jasa yang membedakannya dengan perusahaan jenis lain, yaitu menghasilkan produk yang tidak berwujud, menawarkan standar harga yang berbeda untuk suatu layanan, melakukan produksi dan konsumsi secara bersamaan, serta tidak memiliki persediaan atau stok. Pertama, menghasilkan produk yang tidak berwujud. Perusahaan jasa menghasilkan produk berupa jasa atau layanan yang tidak berwujud atau tidak memiliki bentuk fisik. Akan tetapi, manfaat atau kegunaannya dapat dirasakan oleh konsumen pengguna jasa tersebut. Contohnya, salon melayani jasa potong rambut yang manfaatnya ialah memberikan pelayanan dalam pemotongan rambut. Sementara itu, bengkel melayani jasa reparasi kendaraan yang manfaatnya adalah memberikan pelayanan perbaikan mobil atau motor. Kedua, menawarkan standar harga yang berbeda untuk suatu layanan. Harga suatu jasa atau layanan bergantung pada tingkat kepuasan konsumen penikmat jasa tersebut. Apabila sangat puas, konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih mahal untuk jenis jasa yang sama. Contohnya, salon A menetapkan harga jasa potong rambut wanita sebesar Rp10.000 untuk sekali potong. Sementara itu, salon B menetapkan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp50.000 untuk sekali potong. Kedua, menawarkan standar harga yang berbeda untuk suatu layanan. Harga suatu jasa atau layanan bergantung pada tingkat kepuasan konsumen penikmat jasa tersebut. Apabila sangat puas,
konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih mahal untuk jenis jasa yang sama. Contohnya, salon A menetapkan harga jasa potong rambut wanita sebesar Rp10.000 untuk sekali potong. Sementara itu, salon B menetapkan harga yang lebih tinggi, yaitu Rp50.000 untuk sekali potong. Ketiga, melakukan produksi dan konsumsi secara bersamaan. Kegiatan produksi dan konsumsi pada perusahaan penghasil produk real seringkali dilakukan pada waktu yang berbeda. Mereka harus menyimpan produk yang telah dihasilkan sebelum nantinya didistribusikan kepada konsumen. Contohnya, saat produsen sepatu menghasilkan ratusan atau ribuan pasang sepatu. Produk tersebut disimpan dahulu di gudang produksi sebelum akhirnya didistribusikan kepada konsumen. Sebaliknya, kegiatan produksi dan konsumsi di perusahaan jasa dilakukan pada saat yang bersamaan. Artinya, ketika perusahaan jasa menghasilkan suatu layanan atau jasa, pelanggan mengonsumsi layanan tersebut saat itu juga. Misalnya, ketika usaha bengkel menghasilkan jasa reparasi kendaraan, pada saat itu juga konsumen menggunakan jasa yang dihasilkan oleh usaha bengkel tersebut. Keempat, tidak memiliki persediaan atau stok. Produk yang dihasilkan perusahaan jasa tidak berwujud, sehingga produknya tidak bisa disimpan atau dijadikan persediaan atau stok untuk dijual pada waktu berikutnya. Dengan demikian, perusahaan jasa hanya menyediakan jasa berdasarkan permintaan konsumen. Contohnya, sebuah usaha salon tidak memiliki persediaan atau stok jasa untuk dijual pada masa depan. Usaha salon hanya menghasilkan jasa ketika ada konsumen yang ingin menggunakan jasanya. Penggolongan akun pada perusahaan jasa. Penggolongan akun akuntansi pada perusahaan jasa berguna untuk memudahkan pencatatan transaksi dan membuat laporan keuangan. Secara umum, akun pada perusahaan jasa dibagi menjadi dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Pertama, akun real. Akun real merupakan akun yang bersifat permanen, kontinu, atau berkelanjutan, dan tidak pernah ditutup pada akhir periode akuntansi. Akun real tidak ditutup karena saldo untuk semua akun real akan terus ada. Bahkan, nilainya bisa berkembang seiring berjalannya periode akuntansi. Akun real terdiri dari 3 jenis akun, yaitu akun harta, akun utang, dan akun modal. Berikut adalah uraiannya. Akun harta atau aktiva atau aset. Harta atau aset merupakan kekayaan atau sumber daya ekonomi suatu perusahaan yang bermanfaat pada masa sekarang dan masa depan. Artinya, harta menunjukkan jumlah kekayaan dari suatu perusahaan. Aset dibagi menjadi 4 jenis, yaitu aset tetap, aset lancar, aset tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Berikut adalah penjelasannya. Aset tetap adalah aset atau kekayaan perusahaan yang berwujud fisik dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, serta memiliki umur ekonomis atau dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap ialah tanah, bangunan, mesin, kendaraan perusahaan, dan peralatan produksi.
Aset lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang sangat mudah dicairkan atau dijual menjadi uang atau aset perusahaan yang bernilai ekonomi kurang dari 1 tahun. Contoh aset lancar ialah kas atau uang tunai, piutang usaha yang timbul karena penjualan jasa secara kredit, dan perlengkapan. Aset tidak berwujud adalah aset atau kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Contoh aset tidak berwujud ialah hak paten dan hak cipta. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya untuk selama waktu tertentu, baik dengan menjalankan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan penemuannya. Misalnya, Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo, tokoh insinyur sipil Indonesia, adalah pemilik hak paten atas teknik konstruksi cakar ayam yang ia temukan pada tahun 1961. Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada seorang pembuat karya atas karya-karyanya. Artinya, seorang pembuat karya berhak untuk memberikan izin kepada siapapun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual karyanya. Beberapa karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta ialah buku, lagu, seni rupa, dan fotografi. Investasi jangka panjang adalah aset atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan investasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Perusahaan melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Contoh investasi jangka panjang ialah saham, obligasi, dan deposito atau tabungan berjangka. Saham adalah bukti kepemilikan nilai atau modal atas suatu perusahaan. Perusahaan atau perseorangan atau investor yang berinvestasi dengan membeli saham dari sebuah perusahaan akan mendapat keuntungan berupa dividen. Obligasi adalah surat perjanjian utang antara perusahaan penerbit sebagai peminjam dana dan investor sebagai pemberi pinjaman. Investor akan mendapat imbal hasil berupa bunga dari obligasi yang disebut dengan kupon. Deposito adalah tabungan di bank umum yang hanya bisa diambil dalam jangka waktu tertentu, seperti 1, 3, 6, atau 12 bulan. Oleh karena itu, deposito juga disebut sebagai tabungan atau simpanan berjangka. Hal yang membedakan deposito dengan tabungan biasa ialah adanya bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Bunga tabungan biasa di bank umum berkisar 1% hingga 2% per tahun, sedangkan bunga deposito bisa mencapai 2% sampai 5% per tahun. Akun utang atau kewajiban atau liabilitas. Utang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak yang timbul akibat transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit. Utang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu utang lancar atau jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek adalah utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh utang lancar ialah wesel bayar, utang usaha, dan beban yang belum dibayar. Wesel bayar adalah janji tertulis yang ditandatangani agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang, si pembuat wesel membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang bersangkutan.
Contohnya, pemilik salon membeli peralatan salon dan membayarnya dengan wesel bayar yang akan jatuh tempo selama 30 hari. Oleh karena itu, pemilik salon tersebut akan membayar transaksi pembelian peralatan salon paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Utang usaha adalah utang perusahaan dalam kegiatan usaha, seperti utang untuk membeli perlengkapan salon, misalnya sampo, vitamin rambut, dan kondisioner. Beban yang belum dibayar adalah kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi karena telah menerima suatu barang atau jasa terlebih dahulu. Contohnya, perusahaan mempekerjakan karyawan pada bulan Juli, namun akhir periode akuntansi perusahaan tersebut adalah 31 Juli dan pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya. Oleh karena itu, gaji karyawan pada bulan Juli merupakan beban yang belum dibayar. Utang jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contoh utang jangka panjang ialah utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Utang bank adalah pinjaman modal dari bank yang digunakan perusahaan sebagai tambahan modal usaha. Misalnya, utang bank untuk membangun gedung atau membeli mesin produksi. Utang obligasi adalah utang perusahaan yang disebabkan adanya penerbitan dan penjualan surat obligasi oleh perusahaan, sehingga pada waktu jatuh tempo, perusahaan wajib melunasi utangnya kepada pemegang sertifikat obligasi. Misalnya, PT ABC menerbitkan obligasi senilai 1 miliar rupiah dengan jatuh tempo selama 3 tahun. Dengan demikian, saat tanggal jatuh tempo, PT ABC wajib melunasi utang tersebut kepada para pemegang obligasinya. Akun modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas merupakan dana yang ditanamkan oleh pemilik perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Besarnya modal dapat dihitung dengan cara mengurangi nilai aset perusahaan dengan utang perusahaan. Sementara itu, pemilik perusahaan sebagai pemilik modal dapat menarik modalnya untuk keperluan pribadi. Kegiatan pengambilan modal untuk keperluan pribadi ini disebut dengan PRIF. PRIF akan menyebabkan modal usaha berkurang sehingga aset juga berkurang. Contohnya, pemilik salon menggunakan pendapatan salonnya sebesar 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Dengan demikian, modal salon tersebut akan berkurang sebesar 2 juta rupiah karena adanya penarikan PRIF dari pemilik salon. Kedua, akun nominal. Akun nominal adalah akun yang bersifat sementara atau temporer. Artinya, nilai saldo akun nominal hanya ada pada satu periode akuntansi karena akan ditutup pada akhir periode akuntansi. Dengan demikian, pada awal periode akuntansi, saldo akun nominal adalah 0 karena saldo pada periode sebelumnya sudah ditutup. Misalnya, total saldo akun nominal sebuah perusahaan pada 2020 adalah 20 juta rupiah. Namun, pada awal 2021, saldo akun tersebut adalah 0 rupiah karena sudah ditutup pada akhir tahun 2020. Akun nominal terdiri dari 2 akun, yaitu pendapatan dan beban. Akun pendapatan.
Pendapatan adalah seluruh hasil yang diperoleh perusahaan atau perseorangan dari kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah usaha salon memiliki pendapatan atas jasa yang diberikan kepada pelanggannya, seperti jasa pemotongan dan pewarnaan rambut. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya, pendapatan dari penjualan barang-barang yang sudah tidak terpakai di perusahaan. Pendapatan dari penyewaan lahan perusahaan yang belum digunakan, dan pendapatan bunga dari tabungan usaha. Akun beban atau pengeluaran. Beban adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan. Beban dibedakan menjadi dua, yaitu beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya, biaya operasional perusahaan meliputi biaya pembelian perlengkapan, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya tagihan listrik dan air. Beban di luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya, biaya pembayaran bunga pinjaman bank. Kesimpulan: perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan mencari laba atau melayani masyarakat. Perusahaan jasa memiliki 4 karakteristik sebagai berikut: menghasilkan produk yang tidak berwujud, menawarkan standar harga yang berbeda untuk suatu layanan, melakukan produksi dan konsumsi secara bersamaan, tidak memiliki persediaan atau stok. Selanjutnya, akun pada perusahaan jasa dapat dibagi menjadi 2 jenis, sebagai berikut. Akun real terdiri atas akun aktiva atau aset, akun utang atau kewajiban, dan akun modal atau ekuitas. Akun nominal terdiri atas akun pendapatan dan akun beban.